Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 13 Agustus tahun 2020. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Engkau memelihara hidup kami. Dan kami mohon perkenan-Mu, kesempatan ini firman-Mu akan kembali kami baca dan kami renungkan bersama. Hanya dalam kekuatan Roh Kudus, melalui Yesus Kristus, Engkau beserta dengan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius, pasal 8. Ayat 28 sampai 34. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannyalah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Amin firman Tuhan. Jangan egois. Da'ammu tongan misa. Sebuah gurauan dilontarkan oleh seorang anggota jemaat dalam diskusi saat perikop ini dibahas dengan mengatakan, "Nah, ini alasan saya tidak makan daging babi, karena di dalam tubuh babi ada setan." Saudara-saudara, perikop ini bertujuan memperlihatkan bahwa Yesus lebih berkuasa dari segala kuasa yang ada di dunia. Dari kuasa penyakit sampai pada kuasa alam dan angkasa. Namun Yesus selalu mendapatkan perlawanan. Ayat 34 menuliskan bahwa maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak Dia supaya Dia meninggalkan daerah mereka. Mengapa? Bukankah Yesus baru saja menolong mereka? Tidak adakah rasa terima kasih mereka kepada Yesus? Ternyata karena ada kabar tentang matinya ternak babi mereka, yang merupakan kebutuhan hidup masyarakat di kota Gadara, dibandingkan dengan nyawa manusia yang ditolong oleh Yesus. Dengan nyawa babi-babi itu, ternyata
manusia jauh lebih penting. Dan inilah yang dikaryakan Yesus terhadap dua orang yang kerasukan setan di Gadara. Tetapi agaknya orang-orang lebih mengutamakan kebutuhan hidup dibanding kesembuhan mereka yang sakit. Saudara, hidup bersama Yesus bukan hanya demi kebutuhan sesaat, tetapi keselamatan dan kehidupan kekal. Kadangkala hanya karena masalah kebutuhan hidup yang sesaat itu, kita mengusir Yesus. Oleh karena itu, kita diingatkan bahwa hidup bersama Yesus tidak hanya selalu nyaman, karena pasti ada tantangan. Ada hal yang perlu kita korbankan sebagai wujud tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Jangan egois, karena Tuhan Yesus mengerti kebutuhan utama kita. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu hari ini. Pelajaran berharga kami terima hari ini. Bagaimana kami hidup dengan baik. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. Tetapi baiklah kami bersama menjalani hidup dalam kasih Tuhan saja. Memperhatikan kepentingan sesama kami. Hidup dalam kasih sebagaimana yang Yesus telah teladankan bagi kami. Kami hendak melanjutkan hari-hari hidup seberapa masa waktu hidup yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berserah penuh dalam tuntunan kuasa dan kehendak-Mu ya Allah. Dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, tugas pekerjaan, pelayanan-pelayanan kami, menolong sesama kami dalam keadaan apapun yang kami hadapi bersama, suka dan duka kehidupan. Yang bergumul, Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Serta lain-lain hal yang kami alami, apapun itu Tuhan. Kami akan berkata segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Berkatilah kota ini, kota di mana kami berada. Berkatilah gereja Toraja. Berkatilah persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu. Kekasih-kekasih kami dimanapun mereka berada. Satukan kami senantiasa dalam kasih-Mu. Bangsa ini, dunia ini, serta kehidupan kami seutuhnya hanya ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.